Oke, selamat datang kembali. Halo sobat-sobat ngopi serba rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Kali ini kita sudah sampai di episode ketiga, episode yang luar biasa karena hari ini kita kedatangan para ahli-ahli pengadaan di UKPBJ Kabupaten Brebes. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana proses review rancangan kontrak yang baik dan benar, serta bagaimana agar kontrak kualitasnya baik, akuntabel, serta dapat mewujudkan tujuan-tujuan daripada pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Di hadapan kita semua ada Bung Casa, narasumber pertama kita. Ada Bung Bayu. Siap. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih atas kehadirannya Om Bayu, Casa pada ngobrol pintar kali ini. Pada kesempatan kali ini Om Bayu, kita akan membahas tahapan perancangan kontrak. Jadi pada tahapan ini baiknya seperti apa? Om Bayu, Om Casa, kami tunggu ini. Ini menjadi wawasan buat Bapak Ibu perangkat daerah. Monggo. Pak Nasa. Nggak, Mas Bayu dulu aja. Ngomong. Nanti mungkin Nambahin ya. Kalau saya mungkin nanti ngomong seperti ini karena kami kemarin lama di Pokja gitu. Jadi kadang-kadang ini yang kami masih perlu mendapatkan perhatian dari rekan OPD itu ketika mau kita ngomong tender lah ya. Itu kan lebih disikapi serius kalau paket pengadaan langsung itu lebih dianggap sebelah mata oleh teman-teman. Nah, kita ngomongin tender aja. Tender itu kadang-kadang juga teman-teman itu masih belum terlalu aware dengan rancangan kontrak. Padahal Nyon Sewu kenal itu sebenarnya sudah disiapkan sejak sebelum tender ya Pak saya. Ya. Jadi ketika nanti kami Pokjen mengadakan review spek itu dengan timnya PPK, sebenarnya sudah sekaligus membahas rancangan kontraknya. Karena di situ nanti ada poin-poin yang kadang-kadang nanti akan menentukan keikutsertaan serta. Nanti mungkin Pak Salman bisa menambahkan poin-poin apa itu, tapi intinya semestinya rancangan kontrak itu sudah harus dikonsep dengan proper untuk kemudian diupload jadi bagian dari dokumen pemilihan untuk nanti ditayangkan di aku tender. Itu ya Pak saya. Kalau dari Casa ada tambahan kan? Iya, siap. Ini sebenarnya kan namanya kontrak itu adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak ya. Ini memang kadang-kadang ini banyak di pihak OPD ini perkara itu AB dengan rancangan kontraknya. ABB itu mereka ada masalah baru ribut. Ini yang ditangkap oleh KPK. MCPKP itu menangkap bahwa ini dia bukan cuma di Brebes sebenarnya, ini penyampaian secara nasional bahwa OPD itu tidak terlalu detail, tidak terlalu istilahnya aware dengan rancangan kontrak yang akan disajikan ke para penyedia barang jasa. Ini makanya kan KPK mulai tahun kemarin itu mengamanatkan, tolong dong daerah gitu kan, itu kontraknya direview dulu biar benar secara, kan namanya kontrak itu kan dia ada istilahnya hukum yang berlaku di situ, hukum tata negara ya, hukum administrasi negara, hukum perdata juga. Ini yang kadang-kadang begitu ada masalah baru ribut, oh ternyata kontraknya seperti ini ya, salah macam itu yang sedikit memang ya baru ini kan ya memang agak sedikit itu yang ditangkap oleh KPK ini jangan terulang lagi seperti itu. Makanya kan mulai tahun kemarin ya minimalnya cobalah yang proyek strategis direview dulu lah gitu. Ini yang akhirnya kita mau berpikir ulang, oh ya kalau memang diamanatkan seperti itu ya memang ini harus segera kita proses karena itu banyak kejadian terulang hal seperti itu sebelumnya. Berarti gitu. Terkesan, mohon maaf ini Om, terkesan rancangan kontrak ini tidak terlalu konsen disorot. Ya. Yang padahal kita tahu bahwa jalannya pekerjaan dasarnya adalah di kontrak. Betul. Mungkin ini nambah juga karena kata kami kami teman-teman fungsional kan dapat materi dari rekan-rekan fungsional di pusat Mas. Nah, mereka itu kan kalau itu kulino dengan proyek-proyek gede. Kulino. Terbiasa, maaf. Ya. Koreksi teman-teman. Jadi ini kalau Jawa di City. Jadi terbiasa dengan teman-teman proyek-proyek yang kompleks, nilainya tinggi. Jadi pasal-pasal kontrak itu dicermati dengan betul-betul. Ya. Nah kalau di sini itu kan karena ya proyek paling besar yang kami pernah tangani juga di gedung ini, kan harus juga baru disitulah kami benar-benar mulai untuk mencermati kontrak. Selebihnya kami anggap itu tadi pada saya yang menyampaikan dianggap nantilah sambil jalan. Padahal jadi gini Om ya,
itu kondisi saat ini begitu nggih. Jadi tadi Om Jasa sudah mengatakan bahwa KPK akhirnya memberikan masukan pada KPK. daerah seperti itu. Artinya ada kondisi yang diharapkan ke depan bagaimana rancangan kontrak ini benar-benar menjadi momok yang harus perlu diperhatikan. Siap. Nah, kebetulan begini Om, kita ada dari UKBPJ Brebes nih ada aksi perubahan nih terkait apa yang disampaikan Om Jasa, harapan ke depan, kiranya solusi yang bisa dimunculkan adalah dengan adanya tim review kontrak proyek strategis daerah. Nah, menurut Om Bayu dengan Om Jasa kita butuh masukan juga nih, Tirek ini baiknya digawangi oleh siapa saja. Gua Pak. Oke, tadi sampaikan di awal nggih, bahwa kontrak itu kan ada di hukum yang berlaku di situ, hukum perdata sama hukum administrasi negara. Maka orang-orang yang terlibat atau tim yang dibentuk itu harus mewakili itu semua. Itu yang pertama kita pegang. Ya, pertama misalkan ya, yang banyak kontrak jadi krusial itu di mana sih? Satu di pekerjaan konstruksi, di banyak krusial. Dua pekerjaan barang yang memang nilainya besar. Dan itu yang masuk ke proyek strategis. Tentu di sini ada perlu melibatkan orang-orang yang paham, tahu pekerjaan yang paham, aturannya harus paham, segala macam. Maka yang paling cocok itu, ini tidak bisa dipegang oleh misalkan UKPBJ sendiri, nggak bisa. Ya, betul. Ini harus ada kolaborasi antara lintas OPD. Tidak-tidaknya kalau untuk proyek strategis yang tentu di nilai itu dia besar, di atas 1 miliar, mungkin ada yang 10-20 miliar. Yang tahun ini aja kan ada yang 10 miliar, yang 8 miliar. Tentu ini kan perlu hati-hati dalam menyusun kontraknya. Jangan sampai tadi ada hal-hal yang istilahnya kelewatan. Nah, dari segi aturannya, berarti itu kita harus melibatkan misalkan bagian hukum yang paham aturan. Terus mungkin dari segi, nih, tata cara pencairannya kalau memang ada dibutuhkan, kayak gitu kan. Seperti apa? Bisa juga kita waktu-waktu kalau memang mencatut di BPKD ini, kalau misalnya sumber anggarannya dari akan ini gimana sih tata pencairannya, biar itu dituangkan dalam kontrak. Untuk kesediaan anggarannya seperti apa sih? Itu bisa sewaktu-waktu kita minta juga tolong dari BPKD. Tentu dari kita pun kan banyak yang ahli istilahnya secara aturan lebih up to date karena memang istilahnya pengadaan barang itu aturannya selalu berubah-ubah, dinamis. Dan tentu kalau di OPD yang secara tupoksi yang harus menguasai itu kan tentu di UKPBJ. Dan tim kita itu harus paham betul ini dengan rancangan kontrak ini, pasal-pasalnya dipelajari segala macam. Dan itu tim kita berarti dari tim teknik PBJ-nya, hukum. Ada lagi nggak? Jadi tadi kalau memang waktu dibutuhkan, sistem pencairannya dia di PPKD. Karena ternyata sistem anggaran ini pun berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kontrak. Contoh yang tahun ini aja kan beberapa, ternyata kan karena rancangan di dalam kontraknya itu proses pencairannya, uang mukanya seperti apa, persyaratan seperti apa nggak dibahas secara detail. Begitu pencairan masalah. Ya begitu pencairan masalah. Dampaknya pekerjaan terlambat. Bukan terlambat, saling menyalahkan. Wah, ini bukan di saya, ini tuh yang di OPD-nya nih yang bermasalah, kata penyediaannya kan. Itu memang harus benar-benar dirancang secara bagus, termasuk dari segi dalam kontrak itu kan ada dua yang kita pegang. Satu itu kualitasnya seperti apa. Itu harus kita kualitasnya seperti apa. Karena selama ini kadang-kadang kualitas itu yang penting volumenya yang diutamakan, enggak, sebenarnya dua-duanya. Kualitas dulu yang pegang. Kualitasnya memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan speknya kita. Itu harus ditentukan di kontrak. Kalau perlu uji, itu harus diatur di kontrak. Kalau memang perlu misalkan barang pabrikan, inspeksi pabrik kita lakukan. Itu atur di kontrak itu harusnya. Itu harus tertuang di kontrak. Dan bagaimana kalau misalkan barang tidak sesuai, tolaknya di mana seperti itu. Karena ada kejadian juga seperti ini. Barang udah ribuan dikirim ke Kabupaten Brebes, ternyata salah semua, sampai nggak mau syarat, kan ini salah sebenarnya. Itu harusnya diatur kontrak. Kita inspeksi dulu dong ke pabriknya, gitu, pas proses produksinya. Sebelum sampai ke lokusnya, pas produksinya itu tinjau, itu salah satunya. Itu nanti tim-tim dari PBJ yang ahli di situ tentu secara aturannya. Itu paling nggak ya 3 tadi itu. Kayak kita bagian hukum sama pas BPKD. Kalau sewaktu memang itu lokasi ke visi misi bupati segala macam, bisa ke Bupati Bangor kita libatkan atau bagian pembangunan. Tapi itu tidak setiap paket, paket. Karena kan proyek-proyek strategis itu kan istilahnya apa ya? Itu kan pilihan prioritas. Berarti kan ini biar ini berhasil, bisa juga melibatkan Bapelit Bangda. Pekerjaan ini apa nih? Harus apa sih? Kayak gitu kan, itu dari Bapelit Bangda kan. Terus pembangunan.
bagaimana nih cara mengawalnya nanti nih kontrak Ya, kalau ini? benar memang tupoksinya Ya, mengawal ya. nanti mengawal pelaksanaan kontrak ini. Apa yang kira-kira perlu kita tuangkan di kontrak itu bisa juga. Nah, gini Om, tadi sudah pentingnya kontrak, kemudian solusinya salah satunya pembentukan tim. Yang selanjutnya tadi sudah personilnya siapa aja. Ini pola kerja, misalkan ini tim ini, pola kerjanya seperti apa Om? Apakah dia bergerak secara otomatis, seluruh proyek strategis secara otomatis direview olehnya, atau dari permohonan OPD yang ada proyek strategisnya. Kemudian ini bergerak sebelum SPPBJ turun atau setelah. Nah ini gimana? Coba Om Bayu nih. Kalau dari pandangan kami sih seperti Iya, pandangannya Om Bayu. kalau terkait dengan mekanisme kerjanya, kalau strategis kan sudah wajib ya. Ya, itu ada amanat dari Jadi, MCP. kalau seluruh proyek strategis kami sarankan sih untuk secara otomatis direview. Seluruhnya. Kalau untuk di luar itu mungkin memang perlu ada request dari OPD. Karena kan gini, nah sok sayangnya seperti ini Mas. Kadang-kadang OPD itu tidak terlalu aware. Tadi kami selalu menyampaikan rodo abai dengan mitigasinya tuh nggak bagus. Jadi kontrak ini perlu mendapat review dari tim atau tidak itu mereka nggak tahu. Harusnya kadang-kadang malah kita dulu yang yang oyak-oyak bahasanya Ya. bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa Mas? Oyak-oyak gitu. Jadi intinya gini, kami yang harus membangunkan mereka, menyadarkan bahwa ini paket Anda itu paket Ada yang risiko. ada risiko gitu kan. Entah dari sisi penganggaran atau mungkin dari sisi komoditas yang mau diadakan, itu mereka tidak terlalu paham kalau ini akan berisiko. Nah, disitulah peran PBJ itu untuk menyadarkan mereka, ayo Mas, ini kita colek dulu. Mas, kontrakmu perlu di review oleh tim. Nah, terus tadi apa ya Mas? Yang kedua pertanyaannya? Jadi ini review kontrak ini bekerja sebelum Oh ya, gitu. adanya pemenang atau setelah. Kalau menurut hemat saya, karena proses ini kan juga perlu waktu, perlu tadi melibatkan beberapa disiplin ilmu mungkin ya. Jadi kalau kami sih boleh menyarankan simultan. Jadi teman-teman di Pokja ini berembuk dengan speknya dengan tim PPK, tim ini juga nanti sudah siap untuk ketika nanti diminta bantuan untuk mereview kontrak ya Mas. Ya. Jadi ini karirnya jalan, OPD mengajukan permohonan untuk review kontraknya. Walaupun nanti kan sudah dibahas dulu sebenarnya kontrak itu sudah dibahas pada saat review spek tadi. Cuma kan mungkin masih perlu pendampingan lah. Masih perlu revisi nanti. Nah, ketika nanti di saat ketika mau SBC itu harus sudah fix maksudnya. Karena kan nanti situasi sebelum tender dengan situasi setelah tender itu akan beda. Gitu kan, mungkin ada aspek unsur-unsur lain yang perlu dipertimbangkan yang di saat pemilihan itu belum muncul. Ya artinya kalau sebelum adanya pemenang, calon penyedia sudah membaca draft kontrak, dia sudah prepare dari awal. Bahkan ketika sebelum tender mereka sudah lihat di dokumen, tentang kontrak seperti ini. Contoh yang paling kami sering ingatkan, jangan lupa klausul pramuka itu dijelaskan ada atau tidak. Nah, ketika nanti tiba-tiba berubah gitu loh, jadi di tata kota tidak diedit dan sebagainya dimunculkan PPK memberikan uang muka, padahal nanti pada pelaksanaan tidak ada uang muka. Itu nanti akan jadi gejolak sendiri Mas. Itu kami beberapa kali. Itu pernah terjadi Pak? Iya benar. 2000 berapa ya Mas? Tahun ini juga Itu ada ya? saya aja. Contohnya tahun ini ya. Polemik Pramuka itu jadi polemik yang sesuatu yang luar biasa. Saya ceritakan ya, sebenarnya kan draft kontrak itu adalah kewajibannya PPK. Dia sebelum salah satu kewajiban PPK itu kalau dilihat di Perpres itu kan menyusun draft kontrak. Itu kewajiban. Jadi fungsi kita itu adalah mengingatkan mereka. Tolong dong bikin yang istilahnya sesuatu yang kaidah draft kontraknya yang memenuhi kaidah hukum yang tadi kami sampaikan di awal, biar tidak ada problem masalahnya. Dan menurut saya tim ini bukan cuma tadi Mas Bayu sampaikan di pas draft kontrak ya, draft kontrak. Ada 3 tahapan sebenarnya atau 4 tahapan yang harus tim ini bisa bekerja. Yang pertama, pas bersama saya dengan Pokja kalau mau tender ada review pas review sama draft kontrak ya, di awal kalau mau tender. Itu satu tahap pertama. Yang kedua, begitu hasil pemilihan udah keluar, udah menang, di situ ada rapat prakontrak. Sebelum rapat prakontrak ini dimatangkan dulu. Dimatangkan lagi. Nanti begitu rapat prakontrak, tinggal duduk bersama antara kita dengan penyedia. Kita bahas per pasal lagi, tapi udah
itu udah istilahnya 80% udah clear lah. Udah tinggal bahannya tinggal terlalu lama. Karena kalau terlalu lama di situ nanti terlalu Berarti penyedia ada kesempatan untuk mengoreksi juga. mengoreksi juga tetap ada. Tapi kita udah pasal-pasal kita pelajari. Oke. Itu yang tahap yang kedua. Yang tahap ketiga, kontrak ini, kata beli kontrak konstruksi ya, bahkan kontrak yang barang pun itu mesti ada addendum. Oke. Kita ada addendum. Nah, addendum ini kadang-kadang teman-teman OPD itu prosedur addendum udah keliru. Iya. Itu banyak keliru. Semudah itu kan mereka mau addendum ini kan bahwa itu addendum itu yang kita lakukan ternyata merugikan negara kadang-kadang. Sama itu Ya. apa? Prosedur dulu kan nggak addendum tok. Iya. Ada prosedur yang mendahului. Iya, ada mendahulunya. Nah, Itu yang kadang-kadang seperti itu kelewat. Bahwa untuk addendum itu tidak serta-merta. Ini harus ya contoh yang addendum ya. Addendum itu ada tiga dokumen yang perlu disiapkan oleh kita sebelum addendum dilakukan. Yang pertama ini siapa yang minta addendum nih? Itu ada surat resminya. Jangan tidak cuma saya minta addendum, coba omongan nggak bisa. Lisan gitu. Contoh misalkan sambil contoh ada paket pekerjaan bangunan 10 miliar. Nah, 10 miliar si penyedia minta addendum kontrak. Kita tanyakan alasannya seperti apa, silakan lengkapi. Kita lengkapi. Dasar minta addendum kontrak dari penyedia seperti apa? Kita pelajari nih. Masuk akal nggak apa yang disampaikan itu? Dan itu kesalahan dari siapa dia mengajukan ada addendum itu? Kesalahan pengurangan volume, penambahan volume, atau mungkin perpanjangan waktu atau perubahan termin pembayaran itu bisa dilakukan. Kalau selama suratnya tadi yang dari penyedia itu kita telahi, kita pelajari, itu tim kita bisa bekerja di situ. Ini layak diteruskan apa enggak sih addendumnya atau kita tolak dari situ. Kalau tiba-tiba tanpa ujung-ujung di addendum ternyata merugikan negara, itu kan sesuatu yang riskan. Contohnya misalkan, saya kasih contoh satu aja yang paling mudah. Penyedia udah sebulan lagi pekerjaan mau selesai nih, dia udah yakin proyeknya bakal selesai akhir sudah kontrak. Dia minta perpanjangan waktu. Tiba-tiba PA tanpa alasan yang jelas mengaddendum memperpanjang masa pelaksanaan. Itu riskan. Karena berarti ada sesuatu yang di situ itu tadinya harus didenda si penyedia, nggak didenda. Ya, karena perpanjangan waktu yang tidak ada dasar yang hukumnya yang jelas. Itu risiko tinggi ke OPD. Berarti ada uang negara yang harusnya masuk negara dari denda itu, ini nggak jadi. Ya, itu kan perlu pelajari. Bukan tidak boleh, tapi harus ada jelas dasarnya, itu yang pertama. Termasuk perubahan spek. Karena kadang-kadang seperti ini, barang itu, Pak, barangnya udah nggak ada. Iya, di pasar nggak ada, harganya naik. Kita ganti yang ini ya, Pak. Wah, itu harus itu juga kadang muncul. PA tanpa ujung-ujung, setuju wis. Nggak apa-apa. Ternyata begitu kita cek, kenapa si penyedia seperti itu? Ternyata harganya naik di lapangan. Bukan tidak ada, tapi harganya naik, dia nggak mau rugi. Itu kan bukan misalnya kita udah berkontrak itu kan tidak harus sepakat, tidak harus untuk dia harus rugi, pokoknya harus dilaksanakan. Itu kadang-kadang dia kalian penyedia kita AB mengiyakan, nah itu jadi beban kita nantinya, beban OPD, kasihan OPD-nya seperti itu. Itu contoh yang hal yang krusial. Atau misalkan pekerjaan jalan nih, atau misalkan saya kasih contoh pekerjaan saluran ya. Harusnya itu pondasinya itu 40 atau 40 cm ya. 40 cm. Penyedia begitu cross di lapangan, kita kurang. Kurang di volumenya nih. Harusnya 40 cm jadi 20 cm. Nah, kata penyedia, Pak, di addendum aja, nanti volumenya dihitung ulang, pindahkan ke panjangnya misalkan. Itu kan kelihatannya kan bagus ya solusi. Padahal kan ini cara spek. Ini kalau pondasinya 20 tadinya 40 cm atau 20 cm, jadi 20 jadi 10. Ini bangunannya kan kuat apa enggak? Berkurang kekuatannya. Itu tidak bisa tiba-tiba. Oke, setuju addendum. Jadi secara volume bisa. Secara itu kualitas itu nggak masuk. Itu contohnya memang kenapa ini perlu hati-hati banget dalam proses kontrak ini. Jangan sampai ada kerugian-kerugian yang tadi di kemudian hari merugikan kita, terutama pemerintah. Itu mungkin. Ya Om, ini tadi sudah kita bahas kupas tuntas terkait pentingnya kontrak, kondisi yang saat ini terjadi, dan kondisi yang diharapkan. Sebagai closing, kami minta satu saja pernyataan dari masing-masing om-om saya ini terkait kita punya aksi perubahan namanya Tirek Persada, tim review kontrak Proyek Daerah sebagai jawaban daripada gap yang ada antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Monggo Om Bayu. Saya mungkin ini aja. Sekali lagi mengingatkan teman-teman OPD Jadi jangan sampai nanti abai dengan pasal-pasal kontrak, karena beberapa kejadian ketika tidak dicermati dengan baik di akhir
kontrak itu terjadi sengketa yang malah karena PPK tidak paham kontrak, mereka rugi. Karena pasalnya yang merugikan itu tidak dicermati tadi. Dan kami selalu membuka kesempatan untuk teman-teman OPD yang secara personil di dalamnya tidak ada kompetensi untuk konsultasi ke sini. Siap, Gitu kan. siap. Monggo Pak Dasar. Ya, kalau saya ini kan sesuatu yang saya kira kan tadinya diingatkan oleh KPK, yuk kita laksanakan. Kedepannya ini memang harus luar biasa, harus timnya kita itu harus bekerja tim ini, jangan cuma istilahnya sesaat-sesaat. Cukup-cukup kedepannya tadi sampaikan Mas Bayu, proyek strategis dan proyek-proyek yang punya risiko tinggi kedepannya seperti itu. Tentu ini kan nanti perlu juga mungkin pemahaman ke para OPD, yaitu bisa memitigasi risiko suatu kontrak. Jadi biar tadi mereka itu aware bahwa ini penting. Karena selama ini seperti itu, mitigasinya kurang, mereka yang nggak penting. Gitu. Itu memang perlu ada mitigasi risiko terhadap suatu kontrak, itu perlu nyampe pemahaman seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Om. Jadi mitigasi risiko ini berfungsi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Demikian dari kami sampaikan bahwa di PBJ Kabupaten Brebes ada TIREK Persada, Tim Review Kontrak Proyek Strategis Daerah. Untuk lebih lengkapnya bisa nanti lihat di Instagram kami, bagaimana mekanisme SOP, siapa, dan seperti apa output dari tim itu bisa lihat di Instagram kami di alamat ini ya, tinggal ini. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ngopi serba rasa.